Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang dan bergabung di YouTube channel Guru SD. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, globalisasi dan manfaatnya. Untuk itu, simak terus video ini ya. Nah, anak-anak, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Sebelum memasuki pembelajaran, amatilah foto berikut ini. Pada suatu kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang disingkat dengan APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Nah, bagaimanakah pendapatmu? Setelah mengamati foto, jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC. Di antaranya, 1. Berita dapat disebarkan melalui media seperti surat kabar, berita di televisi, media online, majalah, dan lainnya. Yang kedua, berita dapat disebarkan melalui siaran radio, baik siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio. Lalu, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri maupun luar negeri dengan cepat. Maka, kerjasama bilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Nah, anak-anak, simaklah teks eksplanasi yang Bapak Guru bacakan dan tugasmu menuliskan informasi penting dalam tiap paragrafnya. Teks eksplanasi dengan judul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Paragraf pertama. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, yaitu Profesor Dr. Mahsun MS, digelar bicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Paragraf kedua. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak berkembang menjadi patah hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis dinilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu pun sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Paragraf ketiga. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari baik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing.
bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962. Nah, anak-anak, silakan kamu tuliskan informasi penting tersebut. Nah, informasi penting pada teks eksplanasi tersebut adalah sebagai berikut. Paragraf 1 dengan topik masalah, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara-negara berpenduduk besar. Nah, jadi anak-anak, bahasa Indonesia tersebut layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara yang berpenduduk sangat besar. Paragraf kedua ada deret penjelas. Yang pertama, menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Yang kedua, menurut Franz Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak baku, dan bisa berkembang. Paragraf ketiga ada deret penjelas. Romo Magnus menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing. Tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Dan paragraf keempat ada simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Nah, itulah informasi penting yang ada pada teks eksplanasi yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Nah, anak-anak, jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah Indonesia melakukan bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi. Nah, anak-anak, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, sekarang ada di bidang politik. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik. Bentuk kerjasamanya yang pertama, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Dan yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi. Lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama, mengirim duta dan konsul ke negara anggota, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Yang ketiga, ikut serta mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Lalu bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampak bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Ayo membaca. Belakangan ini banyak bermunculan masalah berpemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara
yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan dengan negara maju, skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya glaster serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan dengan satu buah lampu bohlam 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting, isolasi, dan satu buah kotak atau kardus bekas mie instan. Setelah anak-anak mengumpulkan alat dan bahan, langkah percobaannya sebagai berikut. Buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri, letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Setelah itu, pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan anak-anak. Yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Iya, betul sekali, yaitu lampu LED. Lalu, lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Lampu yang paling hemat energi adalah lampu LED, karena dengan daya atau watt yang sama, lampu LED mampu menyala lebih terang. Artinya, jika kita memilih lampu neon atau bohlam, maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dapat dihasilkan oleh lampu LED. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pantengin terus channel Guru SD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.